Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Cita Prastika Berliana. Pada video kali ini, aku akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara untuk membuat kelas online menggunakan Google Classroom. Ini cocok banget nih untuk mengoptimalkan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu caranya, simak videonya ya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe dan juga share ke seluruh teman-teman kalian supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Tanpa berlama-lama lagi, check this one out. Oke, bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Google Classroom, itu bisa terlebih dahulu mendownload ya di Play Store ataupun App Store. Kalian cari aja keywordnya itu Google Classroom ya, terus ketika udah muncul kalian bisa langsung install. Itu bagi yang belum mempunyai aplikasi di HP. Kemudian kalau misal sudah, itu bisa langsung dibuka saja aplikasi Google Classroom-nya. Nah, misal ada pertanyaan, kalau misal aku nggak download aplikasinya, kira-kira bisa nggak? Ya bisa. Kita nanti kalau misal nggak punya aplikasinya di HP, atau aku males mau download aplikasinya, nanti makan ruang di HP aku, jadi memorinya terbatas dan lain-lain. Nah, kalian bisa langsung aja buka di browser, itu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini aku contohkan yang kita download atau kita install di HP ya guys ya. Jadi kalau sudah terdownload, ini aku umpamakan kalian udah download semua. Nah, langsung aja kita buka aplikasi Google Classroom-nya. Kemudian klik mulai. Nah, di sini kalian pilih alamat email mana yang akan kalian jadikan untuk membuka kelas online di Google Classroom, bebas. Tapi aku mau jelasin guys di sini ya, itu ada dua pilihan. Jadi ada yang namanya akun Google personal dan juga ada yang namanya akun Google G Suite for Education. Bedanya apa? Bedanya kalau akun Google personal itu akun biasa, seperti alamatnya itu seperti ini guys, misalnya cita@gmail.com, itu namanya personal, kita nggak ada domainnya ya, nggak ada indukannya, itu mana itu nggak jelas. Tapi kalau yang untuk G Suite for Education itu biasanya kita harus mencantumkan domain, atau di email kita itu ada domainnya, misalnya cita@ sekolahannya namanya apa nih, misalnya Ma'arif ya, berarti cita@ma'arif.sch.id, itu bedanya. Dan yang kedua perbedaannya lagi ialah kalau yang akun Gmail personal itu ada batasan untuk akses ya guys, jadi itu limited. Tapi kalau yang G Suite for Education itu unlimited, jadi seberapapun siswa kita yang undang, kemudian guru dan lain-lain, untuk keperluan Google Classroom itu sendiri itu unlimited, jadi tanpa batasan. Nanti aku mungkin akan cantumkan perbedaan mendasarnya antara yang akun Google personal dan juga Google G Suite. Nah, terus gimana nih, baiknya pakai yang mana? Kalau misal kalian punya akun Gmail G Suite, ya sebaiknya kalian pakai yang itu aja. Terus kalau misal aku nggak punya gimana dong? Ya kita juga nggak apa-apa pakai yang akun Google personal. Ya seperti itu ya guys ya, bedanya ya. Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Jadi di sini kita pilih akun Google yang akan kita jadikan untuk pembuka kelas online kita. Kita klik salah satu. Aku contohkan di sini adalah guru1tutorial@gmail.com. Jadi aku pakai akun Google personal ya. Aku klik, kemudian aku klikkan oke. Kalau udah terbuka seperti ini guys, kita langsung aja pilih tanda plus di pojok kanan atas. Ini kita pilih yang buat kelas ya. Jadi buat kelas itu adalah pilihan yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang akan membuat kelas online. Sedangkan yang gabung kelas itu buat apa sih? Kalau gabung kelas itu adalah opsi atau pilihan yang dipilih oleh siswa untuk bergabung dengan kelas online yang telah dibuat oleh ibu atau bapak guru. Gimana, jelas ya? Nah, kita pilih yang buat kelas. Kita klik. Nah, di sini muncul guys yang tadi aku jelaskan bahwa ada pernyataan apakah kita akan tetap menggunakan, intinya ya ini ya, apakah kita akan tetap menggunakan Google personal yang sudah kita pilih tadi di depan, apa kita akan menggunakan Google G Suite for Education. Kembali lagi, ini tidak menjadi masalah
kalau misal kita tidak menggunakan akun Google for Education ya, nggak apa-apa, kita pakai yang personal. Jadi aku pilih atau klik yang tanda kolom ini, aku pilih lanjutkan ya. Kalau udah, kita akan menuju ke bagian ini guys, buat kelas. Jadi dibuat kelas itu fungsinya adalah untuk menentukan identitas kelas yang kita buat. Jadi misal kita akan membuat lebih dari satu kelas, nah ini berfungsi untuk identitas kelasnya. Kan kalau dalam satu sekolahan nggak mungkin kan kelasnya cuma satu. Jadi kalau ada kelas misalnya kalau di SMK ya, di situ jurusannya teknik audio video, jadi ada kelas 10 elektro A, elektro B, elektro C, dan lain-lain. Nah ini adalah fungsinya untuk identitas. Jadi aku ketikan di sini, aku contohkan untuk yang kelas SMK ya guys. Jadi kalau misal bapak ibu guru atau teman-teman yang mengajar di SD, SMP, SMA gitu, tinggal menyelesaikan mawon nggih ngatos menika. Ya, aku lanjutkan nih. Aku ketik teknik audio video. Kemudian bagiannya aku pilih kelas 10 EA. Kemudian mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, karena aku di atas tidak mencantumkan mata pelajaran di bagian nama kelas, jadi di sini aku pertegas untuk mata pelajaran apa aja yang gabung di kelas online. Jadi fungsinya apa nih? Fungsinya agar siswa itu tahu, oh kelas online ini itu nanti guru-gurunya adalah si A, si B, si C. Berarti mata pelajarannya adalah A, B, C, seperti itu. Jadi di sini kita sebagai pembuat kelas online nantinya juga bisa mengundang guru-guru yang lain, seperti itu ya. Misalkan aku guru matematika, aku akan mengundang atau mengajak rekan guruku yang lain untuk join di kelas online yang aku buat. Misalnya guru tersebut adalah guru bahasa Indonesia dan juga guru bahasa Jawa. Jadi aku tuliskan di sini untuk mapelnya, yang pertama matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Ini misal ya guys, jadi tergantung kondisi situasi yang ada di kelas atau sekolah masing-masing. Kalau sudah seperti ini, kita langsung klik buat. Maaf ya guys, aku buat videonya tengah malam jadi ada suara kentongan. Maklum ya, ini aku di suasana pedesaan. Nah, kalau sudah, maka kelasnya jadi teknik audio video kelas 10 EA. Nah, ini baru satu kelas ya. Gimana nih kalau misal aku pengen bikin satu kelas lagi nih, bisa nggak? Bisa banget, mau 1, 2, 3 itu bisa ya. Caranya gimana? Caranya kita back terlebih dahulu, kemudian kita cari tanda plus di pojok kanan atas, lalu kita klik yang buat kelas. Kemudian kita checklist, lalu dilanjutkan, kemudian kita ketikkan kelas apa yang akan kita masukkan ke kelas online. Di sini aku tulisnya, aduh maaf guys, ini ya, aku tuliskan teknik audio video. Kemudian bagiannya, karena tadi udah kelas 10 EA, aku sekarang lanjut ke kelas 10 EB. Kemudian mata pelajarannya masih sama kayak tadi, matematika, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Terus klik buat. Kita tunggu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kelas apa aja yang udah kita buat, kita tinggal klik garis 3 di kiri, maka akan keluar 2 kelas yang tadi sudah kita buat. Sampai sini ada yang bertanyakan tidak guys? Jadi kayak bapak dan ibu guru ya. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian aku mau memberitahu tentang bagaimana cara untuk mengundang guru. Jadi kan tadi udah dijelaskan bahwa di sini di kelas tutorial atau kelas online itu kita bisa mengundang lebih dari satu guru. Caranya gimana nih? Caranya kita pilih yang anggota ya. Ini anggota, kita klik. Ini aku sedang mengundang guru untuk kelas 10 elektro B ya guys, kelas 10 EB.
Jadi untuk mengundang guru itu juga masing-masing kelas beda-beda. Ya, tidak sama. Kita harus masuk ke kelas tersebut ya. Jadi sekarang aku mengundang untuk yang kelas 10 EB. Terus kalau misalnya aku undang di sini, nanti yang kelas 10 EA terundang juga nggak gurunya? Enggak. Jadi kita harus bekerja lagi ya. Kita harus mengundang lagi untuk nanti di kelas EA seperti itu. Jadi ini di kelas 10 EB-nya dulu ya. Nah, aku tambahkan pengajar. Aku tinggal ketikkan nama email dari si guru tersebut. Misalnya di sini guru 2 tutorial gmail.com. Nah, kalau udah, kita langsung klik undang. Maka guru kedua itu sudah masuk ke kelas online yang kita buat. Kenapa di sini warnanya beda? Karena yang namanya mengundang guru itu juga perlu konfirmasi atau kesediaan dari guru yang bersangkutan. Nanti si guru yang kita undang tadi bisa masuk ke sini ketika guru yang kita undang itu membuka alamat emailnya, kemudian mengeklik konfirmasi yang ada di email yang dia dapatkan, seperti itu ya. Jelas ya? Nah, sampai sini bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Itu dia tutorial dari aku untuk bikin kelas online dengan menggunakan Google Classroom Part 1. Dan untuk cara bagaimana siswa biar bisa gabung di kelas online yang sudah kita bikin akan aku share di video selanjutnya. Besar harapan aku kalian suka video aku dan terus dukung channelku dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe serta share ke seluruh teman-teman dan sosial media kalian ya. Supaya aku makin bersemangat untuk bikin video-video yang lain. Makasih ya udah nonton dan mohon maaf kalau banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.